Nah sekarang gue udah di luar lagi nunggu bis. Jadi gue lagi nunggu bus dulu, nunggu bis lah mungkin kisaran perkiraan gue ya mungkin 5 menit atau 10 menit gue nunggu jemputan dulu teman-teman. Wilujeng Sumping Baraya. Gua baru bangun tidur. Ini udah jam berapa? Jam 2:51. Sekarang gua kan bagian shift malam ya, kerja ya. Gua berangkat kerja itu jam 5. Jadi gua persiapan dulu lah, makan dan lain sebagainya. Ikutin terus aktivitas di hari ini teman-teman. Teman-teman, sebelum berangkat kerja, gue biasanya masak dulu. Ini gue mau masak tuna. Di sini ada tuna. Terus gue di sini ada sayurnya, brokoli. Terus sudah dipotong ini bawang, tomat dan cabai. Ini wajan udah gue siapin. Jadi saatnya kita untuk masak dulu untuk persiapan makan sebelum berangkat kerja teman-teman. Teman-teman, masakannya udah siap. Ini gua ada tuna di sini, terus ada sayur dan lain sebagainya. Jadi saatnya gua makan sebelum berangkat kerja teman-teman. Kita cobain ya gimana sih rasanya sih. Masakan dadakan ini teman-teman. Nah, jadi gua lanjut makan dulu ya. Sekarang gua persiapan untuk berangkat kerja teman-teman. Jadi kita harus naik tangga dulu sambil nunggu jemputan transportasi dari pihak perusahaan untuk ke tempat kerja teman-teman. Lumayan nih kalau turun ke bawah ya, sambil olahraga juga lah. Nah sekarang gua udah di bawah, udah di lobi, jadi nunggu jemputan dulu teman-teman. Nah seperti ini setiap hari gua kalau mau berangkat kerja ataupun nunggu jemputan transportasi buat berangkat ke tempat kerja teman-teman. Nah sekarang gua udah di luar lagi nunggu bis. Jadi gua lagi nunggu bus dulu, nunggu bis lah mungkin kisaran perkiraan gue ya mungkin 5 menit atau 10 menit gue nunggu jemputan dulu teman-teman. Apalagi sekarang lagi di musim dingin ini, nikmat banget lah kalau kita nunggu di luar. Jadi nggak terlalu panas. Kalau musim panas kan kita otomatis kalau nunggu di luar tuh panas banget teman-teman. Ini suasana yang ada saat ini teman-teman. Nah di situ di belakang gua itu lapang futsal. Sekarang gua udah di dalam bis. Jadi ya mungkin kita berangkat dulu kerja teman-teman. Gua sekarang udah nyampe di tempat kerja teman-teman. Jadi gua gak bisa spill tempat kerja gua bagaimana. Jadi soalnya di sini tuh ada pelaturan khusus, jadi nggak sembarangan ngambil foto ataupun video di tempat kerja. Soalnya di setiap perusahaan itu beda pelaturan, beda kebijakan, jadi tidak sama teman-teman. Apalagi di Timur Tengah ini sangat ketat banget, tidak boleh ngambil foto ataupun video sembarangan teman-teman. Jadi bila mana kalian nanya, oh bang spill dong tempat kerjaan bagaimana, oh mohon maaf ya teman-teman sekalian,
Jadi tempat kerja itu di sini di tempat gua di perusahaan yang bekerja di sini. Jadi tidak bisa sembarangan moto ataupun video teman-teman. Jadi gua spill sebatasnya aja ataupun nanya-nanya ke teman-teman yang ada di pekerjaan itu. Nah, jadi untuk kerja di sini teman-teman itu di setiap perusahaan itu beda-beda kebijakan dan beda-beda pelaturannya tergantung perusahaan masing-masing. Nah, cuman kalau kita ambil keseluruhan, jadi kerja di sini itu 9 jam ya teman-teman, terus break 1 jam. Nah, setelah itu mungkin ada waktu sholat, terus ada waktu buat makan juga teman-teman. Sekarang gua jalan-jalan dulu lah, sekaligus lagi sebelum masuk ke tempat kerja, jadi gua jalan-jalan dulu teman. Ada waktu 10 menit. Apalagi sekarang kan lagi musim dingin banget ini kan, jadi harus tetap jaga kesehatan lah, apalagi di negara orang jauh dari keluarga teman-teman. Sahal, barusan itu teman kerja gua sepekerjaan, cuman beda tempat. Jadi barusan dia habis makan dan sekaligus mau masuk kerja teman-teman. Jadi teman-teman, bila mana kalian ingin kerja ke Kuwait, kalian harus telusuri ataupun harus fokus di suatu penyalur lowongan pekerjaan. Kenapa? Soalnya banyak banget ya orang-orang yang tanda kutip ya keberangkatannya lama sampai 5 bulan 6 bulan. Jadi kalau aku sarankan ya, kalau kalian ingin kerja ke Kuwait, telusuri perusahaan yang dituju untuk jobs, perusahaannya apa, terus di bidang apa, terus apa namanya, track record perusahaan itu bagaimana, teman-teman di sini tempatnya di mana dan fasilitasnya bagaimana, itu mungkin teman-teman tentang perusahaan yang ada di sini. Nah, untuk yang lainnya seperti penyalur lowongan pekerjaan dan lain sebagainya kan banyak banget di Indonesia, itu ada agensi ataupun ada PT. Jadi kalian harus cari informasi dulu tentang agensi dan PT tersebut, apakah ada gak track recordnya memberangkatkan pekerja untuk ke luar negeri, terus prosedur dan lainnya. Mungkin sekarang banyak banget dan bisa gampang banget carinya di internet ataupun di sosial media lainnya teman-teman. Cuman kalau aku sarankan untuk kalian ingin kerja ke Kuwait, cari gaji di atas 170 dinar per bulan. Biar apa? Biar hidup di sini mungkin kalian tercukupi dan bisa nabung juga teman-teman. Soalnya biaya hidup di sini itu mahal banget. Dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak. Jadi pertengahan lah teman-teman. Ini aktivitas aku setiap hari. Kalau aku berangkat kerja sampai kerja mungkin begini teman-teman. Biasa kan setiap hari aku naik bis, ada jemputan, ada transportasi dan lain sebagainya. Nah, gua mau ngasih tahu ke kalian, ada di kolom komentar di YouTube gua, apa sih transportasi dan akomodasi. Jadi gini teman-teman, transportasi dan akomodasi, jadi di setiap satu perusahaan biasanya menyediakan akomodasi dan transportasi. Soalnya tempat kerja kita tuh jauh teman-teman, ataupun teman-teman yang ada di sini, soalnya jauh tempat kerja tuh. Misalkan contoh ya, aku di kota Sabah Al Salem, terus tempat kerja itu di kota Kuren. Itu jauh lumayan, kalau kita naik bis aja butuh waktu 20 menit sampai 25 menit teman-teman. Soalnya perjalanan jauh. Soalnya di sini itu jarang banget tempat tinggal sama pekerjaan itu dekat teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa jarak. Jadi makanya
kalau kalian mencari lowongan pekerjaan, carilah yang mengasih fasilitas gratis akomodasi dan gratis transportasi itu teman-teman. Apakah akomodasinya bisa dikasih apartemen, apakah bisa dikasih wisma ataupun hal yang lainnya teman-teman. Mungkin itu yang aku sering ngomong di video-video aku. Carilah gaji yang di atas 150 ataupun 180 dinar per bulan, free akomodasi, free transportasi. Mungkin itu teman-teman yang bisa gua sampaikan saat ini. Bila mana kalian pengen sharing secara pribadi, boleh DM IG, boleh lewat TikTok, boleh lewat Facebook. Nah, bila mana kalian pengen sharing secara publik, boleh di kolom komentar video ini teman-teman. Nah teman-teman, tolong kasih masukan buat gua di video berikutnya, konten apa sih yang harus gua buat di video selanjutnya. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar, nanti gua akan buatkan saran ataupun masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin sesi hari ini perjalanan gua sampai di sini dulu. Jangan lupa next video gua akan ngasih kejutan-kejutan di konten-konten berikutnya. See you next time, see you, goodbye.